Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membalas WA dari Pak Raharjo ya. Pak Raharjo di Solo, Jawa Tengah. Pak Raharjo ini memberi link ke saya, ya, sebuah tayangan dari sebut saja hamba Tuhan, ya. Cirinya begini, haleluya, Yesus hebat, gitu ya. Yesus hebat, saudara juga hebat. Ya, pendeta yang haleluya, haleluya, Yesus hebat, ya. Yesus itu luar biasa, Yesus hebat, saudara juga hebat, saudara. Anda juga hebat, kita semua hebat, Yesus itu hebat, haleluya. Pendeta siapa, Pak? Pendeta yang badannya gede. Lucu nggak, Pak? Lucu nggak? Ya, ada nilai sendiri. Gede doang apa pakai lucu, Pak? Gede lucu apa gede doang? Ya. Membahas tentang neraka, saudara. Lah, pendeta kok bisa-bisanya ngomong neraka itu sekarang, ya, sudah ada katanya. Tapi nggak pernah dibahas di mana neraka. Kepleset-kepleset ngomong neraka ada di kerak bumi katanya, di dalam bumi katanya. Pak Raharjo, kita akan membahas judulnya, ya sudah seperti yang Bapak tanyakan, neraka, ya, ada di mana? Neraka ada di mana, ya? Bapak tahu nggak kalau surga ada di mana, Pak? Ya, kalau mau tahu surga ada di mana, yang dibaca adalah Kisah 7 ayat 49. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi surga yang sekarang ini melingkupi seluruh jagat raya. Sama dengan berapa itu ya? Yesaya 66 ayat 1 kalau tidak salah ya. Kisah 7 ayat 49 ya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Itu surga yang sekarang, Pak. Yesus kemana? Yesus ke surga. Lalu nerakanya mana, Pak? Kata Pak Pendeta yang badannya gede, neraka itu ada di kerak bumi. Ngarang dari mana ya Pak Raharjo ya? Pendeta kok ngarang loh. Neraka ya, ada nggak di Alkitab kata neraka, ada nggak? Ya, ada Pak. Matius 23 ayat 33 ya. Kepada orang-orang Yahudi yang masih ngotot nyembah YHWH ya, yang menduduki kursi Musa, maksudnya itu mengkudeta, gitu. Mengkudeta firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa ya, ketetapan-ketetapan Musa dikudeta sama dia. Dia cuman bisa ngasih perintah tapi nggak bisa jalanin. Yesus ngomong gini, hei kamu ular-ular keturunan ular berudak, neraka kamu. Di dalam Matius 23 ayat 33. Jadi ada ya kata neraka di Alkitab itu ada. Ya. Saudara-saudara, sebelum bicara neraka, kita harus tahu dulu yang namanya kebangkitan pertama, Pak. Anda tahu nggak kebangkitan pertama? Nggak ngerti, Pak. Pokoknya bagi kami itu yang penting Tritunggal, Pak. Allah itu kesatuan. Tiga hakikat, tiga manifestasi, tiga pribadi, Pak. Kebangkitan pertama itu apa, Pak? Ya, kebangkitan pertama itu adalah nanti saat sering orang menyebut rapture, perjamuan kawin anak domba. Anak domba datang di awan, lalu semua yang percaya kepada Tuhan huruf besar semua, percaya Tuhan, percaya Bapa, waktu Yesus masih hidup. Ingat, waktu Yesus masih hidup, doa Bapa percaya pada Yesus anak, itu akan dibangkitkan, ya. Bagi kita yang sekarang mutlak harus mati dalam Kristus. Kalau mati dalam Bapa nggak dibangkitkan. Itu disebut kebangkitan pertama. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Matius 16 ayat 27. 1 Korintus 15 ayat 52-53. Sekarang surga yang langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Nanti pada waktu kita sudah dibangkitkan di kebangkitan pertama, khusus untuk orang yang percaya Yesus. Lalu surga ini sudah berisi orang yang percaya Yesus. Berapa jumlahnya? Jumlahnya banyak. Di dalam Wahyu 4 ayat
Ayat 6 disebut seperti lautan kaca. Di dalam Wahyu 19 ayat 6 disebut apa? Suaranya bergemuruh ya toh. Ada banyak sekali orang yang di dalam surga situ. Pak Pendeta, kok begitu mudahnya ya? Link ayatnya kok bisa ketemu Pak ya? Ya namanya penyembah Yesus ya. Pasti diberi link oleh Allah. Itu kebangkitan pertama Pak ya, kebangkitan pertama. Pak, yang tidak dibangkitkan sudah masuk neraka belum? Nah ini dia. Ya belum lah ya, belum ya. Neraka itu nanti bicaranya. Kok Pak Pendeta itu bisa bilang Pak, neraka itu ada di kerak bumi katanya? Ya namanya juga pendeta ngomongnya cuma pakai apa ya toh? Pakai doktrin. Doktrin itu ajaran-ajaran yang tidak ada di Alkitab. Ya valid ya. Neraka hari ini belum ada Pak Pendeta. Ya. Anda jangan buat pengajaran ya. Dosamu sudah terlalu bertumpuk-tumpuk ya. Kalau tidak paham, belajar sama pendeta HTD. Setelah kebangkitan pertama, semua yang mati dalam Kristus, semua yang percaya Yesus mau sejak zaman Adam sampai nanti kita ya toh. Adam udah percaya Yesus Pak, sudah ya. Kok kami nggak ngerti Pak ya? Belajar di tempat kami supaya Anda ngerti ya. Oke. Lalu nanti muncullah kebangkitan kedua. Nah ini Pak yang kebangkitan kedua. Nanti habis itu baru neraka ada. Ya. Jadi jangan ngarang cerita. Hari ini masih ada neraka. Yang orang suka bilang neraka itu Bapak, itu alam maut. Baca Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu masuk ke alam maut. Dia juga panas. Kepanasan karena imbas dari api. Tapi dia sendiri tidak dibakar, belum dibakar, cuman kena imbas. Kalau ada api gede kan Anda harus jaraknya jauh tuh, baru nggak panas, kena imbas panas. Lah ini lorong-lorong menuju maut yang disebut kerajaan maut itulah kena imbas api. Api itu apa ya? Api bumi lah itu, magma ya. Oke, jadi mari kita baca ya Matius 23 ayat 33. Neraka untuk ular beludak, yaitu orang-orang Yahudi yang masih ngotot penyembah Yahweh, penyembah YHWH ya. Yang menolak Yesus. Yesus sudah jadi manusia, artinya YHWH jadi manusia itu ditolak. Ini disebut anti Yesus. Dia menolak Yesus, bahkan Yesus pun dibunuh. Bukan anti Kristus. Kalau anti Kristus, Yesusnya harus jadi Kristus dulu. Kristus artinya Allah. Siapakah antikristus? Yang menolak Yesus Allah. Itu antikristus. Ya. Yang nggak paham neraka kayak gini. Pendeta pokoknya hantem kromo aja. Neraka di kerak bumi. Ya. Antikristus adalah yang menolak Kristus. Kristus itu pasti Yesus Allah. Anda menolak Yesus Allah nggak? Menolak Pak, Allah kami tetap Bapa. Andalah antikristus. Antikristus bukan anti Yesus. Kalau anti Yesus itu Yahudi anti Yesus, membunuh Yesus itu anti Yesus. Kalau antikristus pasti dari intern Kristen. Nggak mungkin antikristus kok di luar Kristen. Pak, antikristus kan menolak Bapa dan Anak, betul. Berarti Pak Pendeta HTD kan menolak Bapa, berarti antikristus. Bapaknya yang mana dulu? Kalau Bapa ketemu Kristus pasti Bapa kekal. Yang disebut Bapa yang dulu di Yesus sujud itu adalah Bapa kiasan. Syaratnya Bapa ketemu Yesus fisik. Yesus fisik manusia ketemu Bapa. Dia ngomong-ngomong soal Bapa ya. Aku ya Bapa terima kasih, berarti Bapa itu Bapa kiasan. Itu yang Anda sembah sekarang ya. Bapa kiasan yang sudah nggak ada itu Anda sembah sekarang. Kalau saya penyembah Bapa kekal, siapa? Yesus Kristus. Ya, Yesaya 9 ayat 5. Anda blundernya di situ, tidak bisa membedakan Bapa kiasan sama Bapa kekal. Yaitu antikristus itu yang menolak Bapa maupun Anak. Bapaknya Bapa yang mana? Bapa kekal dong, kan Yesusnya harus Kristus dulu. Kalau Kristus pasti roh, ya. Ya, harus Bapa kekal. Anaknya apa, Pak? Menolak Bapa maupun Anak. Ya, anaknya anak Allah yang roh. Di dalam Wahyu 2 ayat 18 sudah very clear kok. Anda saja yang blunder, tidak paham, ya. Lalu nanti setelah kematian pertama selesai, yaitu kebangkitan pertama yang disebut rapture, nanti ada kematian kedua, Pak. Orang sudah mati dibangkitkan, dihukum mati lagi. Barulah di situ ada neraka, Pak. Ya.
Kematian kedua adalah lautan api, Wahyu 20 ayat 14 ya. Lalu neraka diciptakan di bumi baru. Ingat Bapak, neraka itu baru ada setelah ada bumi baru. Bumi yang lama ini lenyap dulu. Lalu Yesus menciptakan langit baru dan bumi baru di dalam Wahyu 21 ayat 1. Narasinya persis sama dengan Kejadian 1 ayat 2 ya. Di situ disebutkan maka Allah menciptakan langit dan bumi. Di Wahyu 21 juga Allah menciptakan langit dan bumi, langit lama, bumi lama, laut lama sudah nggak ada lagi. Narasinya sih cuman menciptakan langit dan bumi, tapi nyatanya menciptakan banyak, termasuk manusia. Di bumi baru, di langit yang baru juga menciptakan manusia. Ya, nanti di luar surga ada manusia. Nah, lautannya bumi baru adalah lautan api, itulah neraka, Pak. Jadi neraka sekarang belum ada. Kenapa iblis belum dihukum? Karena nerakanya belum ada, Pak. Oke, itulah lautan api ya. Lautan api adalah neraka itu. Catat baik-baik ya Bapak Ibu Saudara, kalau ada pengajaran jangan dilihat pendetanya gede, jangan dilihat pendetanya lucu gitu. Haleluya, haleluya, Yesus hebat, Anda juga hebat, Yesus juga hebat. Lah kalau Yesus hebat, kenapa yang kamu sembah Bapa? Iya, tidak waras, Pak. Kalau waras, Yesus hebat, yang disembah Yesus, itu baru benar. Yesus Allah Pak di surga, yes. Ada Bapa nggak di surga? Nehi. Ya, tidak ada Bapa di surga. Bapak yang dulu Yesus sujud itu nggak ada. Ya. Yesus hebat, kita semua hebat. Ya, programnya juga namanya kita hebat katanya. Tapi yang Yesus hebat, kita hebat, tapi yang disembah bukan Yesus. Iya Pak, ora waras Pak. Ya. Teriak-teriak Yesus hebat, yang disembah Bapa tuh Pak. Ya. Sampai mana tadi ya? Oke, kita mau cerita penghakiman terakhir supaya nanti hubungannya sama neraka. Oke, jadi bumi baru dibentuk, surga sudah diturunkan yang namanya Yerusalem baru. Pak, kami pusing Pak begini. Ya makanya ikut sekolah Alkitab. Ya, ini pemahaman Alkitab tingkat tinggi. Gitu. Ini nggak pakai turun temurun, gitu. Nggak pakai. Yang penting adat Pak. Ya, diyakini oleh banyak orang. Gitu. Ya, yang menyelamatkanmu bukan gereja adat Pak. Ya. Bukan gereja yang rame-rame, bukan. Ya, kita semua dihakimi menurut firman. Penghakiman terakhir hubungannya sama surga dan neraka, ya. Penghakiman terakhir itu ada dua, Pak. Lo ngerti? Belum pernah dengar, Pak, penghakiman terakhir ada dua, ya. Yang pertama intern, ya, disebut penghakiman domba kambing. Anda yang masih penyembah Bapa, yang Bapa itu Anda anggap Bapa yang dulu waktu Yesus manusia. Ingat, kalau di surga ada Bapa, di kitab Wahyu ada Bapa, maka Bapa yang di kitab Wahyu berdampingan ketemunya sama siapa? Ketemunya sama Yesus Roh. Kalau ketemu sama Yesus Roh pasti Bapa kekal. Makanya Bapa di surga ya Yesus itu sendiri. Penghakiman domba kambing, ya. Anda penyembah Bapa masuk kambing, masuknya ke neraka, ya. Yang domba apa? Domba itu orang benar. Orang benar, Galatia 3 ayat 11, orang benar hidup oleh iman. 1 Yohanes 5 ayat 20, orang benar itu ya percaya beriman kepada Yesus Kristus Allah yang benar. Sementara kelompok kambing itu disebut terkutuk, ya. Kelompok kambing disebut terkutuk, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Itulah orang terkutuk, pemberita Injil lain. Kemudian 2 Petrus 2 ayat 13 dan 14. Itulah terkutuk. Gitu. Orang terkutuk juga ya. Oke, jadi penghakiman domba kambing nanti nambahin yang sudah rapture, pengangkatan pertama. Ya, kebangkitan pertama ya. Kambingnya masuk lautan api. Makanya di dalam Matius 25 ayat 41, para kambing disebut terkutuk, kamu masuk dalam lautan api. Terus penghakiman terakhir juga secara rame-rame. Tadi kan khusus Kristen.
penghakiman domba kambing. Lalu secara rame-rame penghakiman di dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Yang menghakimi itu Yesus dibantu dengan 12 murid. Matius 19 ayat 28. Kan muridnya sudah diangkat ke surga pada waktu rapture pertama, sehingga di surga sudah ada 24 tua-tua, ya. Kok very clear Pak Pendeta jadi gini, kami bingung Pak ngikutinya, sudah pasti Anda bingung. Bahkan pendeta doktor pun ya loh. Ya, pendeta-pendeta adat ya loh. Siapapun ya loh. Nababan kayak ya, Silalahi kayak ya. Yang pendeta dedengkot pendeta adat, gereja-gereja adat. Anda pasti bingung ngikutin kayak gini. Kok pendeta HTD ngerti ya? Bagaimana 12 rasul sudah duduk di tata surga lalu membantu Yesus menghakimi. Lah iya Pak, karena kita paham kitab Wahyu. Anda kan enggak ya. Enggak paham tapi kerjaannya cuma apa? Hujat, caci, maki. Ini pendeta HDD memberitakan kebenaran, jangan dihujat saudara ya. Ya kalau enggak tahu tanya ke sini ya. Penghakiman rame-rame atau semua keyakinan ya. Itu di dalam Wahyu 20 ayat 15 dibuka ya, ayat 20 ayat 12 sampai 15 dibuka semua kitab itu. Semua kitab Anda nanti akan dibuka itu. Alkitab tidak akan dipakai untuk menghakimi. Semua orang Kristen dilihat dalam kitab kehidupan doang. Ya, jadi yang menghakimi Yesus Wahyu 20 ayat 12 plus 12 murid Matius 19 ayat 28. Hasilnya apa? Semua yang di luar Kristen masuk lautan api. Nah, itulah neraka. Jadi lautan api isinya siapa saja Pak. Perhatikan baik-baik Pak Pendeta, jangan hanya mengandalkan badan gede ya. Perhatikan baik-baik, Anda harus tahu neraka isinya siapa saja. 1. Iblis dan malaikatnya. Pakai ayat Pak ya. Wahyu 20 ayat 10, Matius 25 ayat 41. Di neraka atau di lautan api isinya iblis dan malaikatnya. Ingat Pak, neraka sekarang belum ada. Neraka ada di bumi baru. Ya, kami nggak pernah ngerti Pak. Lah iya, jangan mengandalkan badan gede tok. Suara kencang, haleluya, 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 Yesus hebat, Yesus hebat. Cuman gitu doang. Tapi nggak ngerti neraka itu ada di mana sih? Di bumi baru Pak, nggak pernah denger kayak gitu. Ini ayat Alkitab Pak. Iblis dan malaikatnya, Wahyu 20 ayat 10, Matius 25 ayat 41. Yaitu penghuni neraka. Penghuni neraka kedua, Kristen kambing, Matius 25 ayat 41 ya, penyembah Bapa. Anda yang blunder masih nyembah Bapa, Bapa yang dulu Yesus di bumi sujud, Matius 26 ayat 39. Bapa yang Yesus doa, Bapa aku berdoa untuk murid-murid, Yohanes 17. Anda blunder, itu masih Anda sembah-sembah. Padahal Bapa yang itu sudah tidak ada. Bapa hanya muncul ketika Yesus jadi manusia. Ingat, pasangannya itu Yesus fisik manusia dengan Bapa. Tapi kalau sudah di surga ada Bapa, maka Bapanya Bapa kekal. Sebab Yesus bergelar Bapa kekal. Yesaya 9 ayat 5. Ya, siapakah Bapa kekal? Ya Yesus itu sendiri. Makanya di kitab Wahyu tidak ada Bapa, yang ada Yesus. Kristen kambing penyembah Bapa gitu, yang menolak Yesus Allah ya, itulah masuk di dalam lautan api. Penghuni ketiga Israel orang Yahudi yang disebut di dalam Matius 23 ayat 33 adalah ular beludak ya. Kemudian nabi palsu, Mesias palsu, Wahyu 20 ayat 11. Mesias palsu disebut binatang gitu. Nabi palsu adalah nabi palsu, ditulis nabi palsu di situ ya, Wahyu 20 ayat 10. Jadi, ayo introspeksi diri sendiri, kita masuk yang mana nih? Kebanyakan saudara-saudara masuk di dalam Kristen kambing yang menolak Yesus Allah ya. Masih getol, masih terpesona dengan Bapa. Padahal Bapa itu blunder, kalian blunder. Bapa yang Anda maksud adalah Bapa yang dulu Yesus masih jadi manusia. Karena Anda punya pemahaman Allah itu kesatuan, Bapa, Anak, Roh Kudus itu abadi selama-lamanya, maka di surga pun juga Yesus masih sujud pada Bapa. Blundermu di situ, salahmu di situ, ajaranmu, ketidakbenarannya di situ. Ya maksud di surga Yesus masih sujud pada Bapa, yang benar aja. Ayatnya mana? Tidak ada Pak. Yang penting kan tradisi gereja. Ya, tradisi gereja tidak menyelamatkanmu. Ya. Padat, singkat, dan clear ya. Jadi neraka sudah clear ya. Neraka sekarang belum ada. Nanti ada setelah penghakiman
terakhir dipakai untuk nyemplungin kalian-kalian yang masuk Kristen kambing, ya. Itu salah satunya, ya. Penghuni yang lain adalah iblis dan malaikatnya, kemudian Israel Yahudi yang menolak Yahweh, yang menolak Yesus, yang sekarang masih ngotot banget Yahweh, turunannya di Indonesia Saksi Yehova dan Bapak Yahweh. Kemudian Nabi palsu dan Mesias palsu. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kita bersama saya, Pendeta Hendita BBS, haleluya.